Ini saya nyalain, ini tinggal diputar aja ini pemantiknya. Nah ini nyala. Ada aliran gas di bawah. Makin kencang aliran gasnya makin turun nih berarti di bawah nih. 41,25. Tuh, yang di bawah turun. Di atas sudah 500. Berarti ini termokopler ini bisa tinggi. Saya pikir cuma bisa 400 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Kali ini kita outdoor karena akan eksperimen dengan sesuatu yang berbahaya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang thermocouple. Nah, ini Max 6675. Jadi Max 6675 ini temperatur sensor. Dia bisa baca dari 0 derajat sampai 1024 derajat Celcius. Kita ntar rencananya akan pasang di dalam kompor. Kita tes temperaturnya. Sebelum kita bereksperimen dengan kompor dan gas, kita jelasin dulu cara kerjanya seperti apa. Oke, ini datasheetsnya Max 6675. Cold Junction Compensated Type Thermocoupler to Digital Converter. Cold Junction Compensate ini gunanya buat misalkan temperaturnya itu rendah, misalnya dari 0 sampai mungkin 80 derajat. Jadi nggak mungkin temperatur range-nya dari 0 sampai 1024 itu bisa diukur dengan satu metode. Dia ini direct digital conversion. Ini mungkin isinya semacam kayak resistor. Kalau temperaturnya naik, nilai resistansinya berubah. Jadi dikasih tegangan dari modulnya ini masuk ke temperatur sensornya, termokoplernya, terus dia sense temperatur. Kalau temperaturnya naik, otomatis mungkin resistansinya berubah. Yang dibaca sama Max 6675 ini tegangan ya, voltase. Dan voltasenya itu otomatis langsung dikonversi ke digital. Itu yang dimaksud direct digital conversion. Besarnya itu 12 bit, resolusinya itu 0,25 per derajat Celcius. Nolnya itu berarti 0, maksimumnya itu 4096 LSB, less significant bit. Open thermocoupler detection, artinya kalau termokoplernya nggak kepasang, dia otomatis deteksi. Caranya gimana? Ntar kita jelasin. Simple SPI compatible serial interface. SPI itu biasanya kan dua arah. Ini dia cuma satu arah. Jadi yang dipakai cuma MISO-nya aja. Master in, slave out. Masternya Arduino, slave-nya Max 6675. Jadi dia cuma stream aja ke Arduino. Makanya yang dipakai SO pin ini. Nah, ini bisa kelihatan. Misalkan ini microcontroller. Misalnya contohnya Arduino yang dikoneksi SO ke MISO, SCK ini ke serial clock-nya, CS ini buat chip select. Nah, ini detailnya absolute maximum rating segala macam bisa dibaca. Nah, ini buat timing nih. Karena dia pakai SPI otomatis kan ada clock-nya, serial clock frekuensinya 4,3 MHz. Pulse high width-nya 100 nanosecond, low-nya juga 100 nanosecond. Selanjutnya, ini dia yang tadi yang di sini ya. Ini nih pinnya seperti apa. Dia pertama ground, ada T plus, T minus. Yang kita pakai ini aja nih, SO, CS, SCK, VCC sama ground. Nah, ini cara kerjanya nih. Jadi cara bacanya itu sebenarnya kita bisa manual, nggak usah pakai library. Jadi misalnya CS kita kasih low, konversinya itu otomatis di stop. Saat si thermocouple-nya ini diaktifin, otomatis langsung konversi ke digital. Kalau CS pinnya ini kita set low, defaultnya ini pas setup nih di set high. Kalau dia di set high, dia konversi terus. Tapi kalau di set low, konversinya di stop. Kita kasih clock high, ini men-trigger transmisi bit ke-15, MSB, most significant bit. Kita create SO pinnya, kita dapat bit ke-15. Clocknya kita lowin lagi, kita turunin lagi, selesai baca bit pertama. Clock pinnya kita high lagi, nyuruh siapin bit ke-14. Baca bit ke-14 nya dari SO pin. Clock low lagi udah closing. Jadi cara bacanya gitu, kita dapat bit ke-15, bit ke-14 dan seterusnya. Kayak gini nih, CS pertama defaultnya high, CS kita bikin low, kita kasih clock high, kita baca, turunin lagi, selesai di bit ke-15. Clock high lagi, kita baca bit ke-14 nya. Ini kemarin tentang digital kita udah bahas, SCK low, SCK high kita baca dari bit 15 ke bit 0. Nah, ini yang tadi di datasheetnya ada nih intervalnya berapa lama. Nah, kan dia 16 bit. Apa aja sih dari 16 bit? Kan kita cuma perlu 12 bit dari 0 sampai 4096. Bit ke-15 ini dummies. Bit ke-14 MSB, most significant bit. Bit ketiga LSB, less significant bit. Jadi yang 12 bit itu dari bit 14 sampai bit ketiga. Bit kedua thermocoupler input. Kalau thermocouplernya nggak kepasang, nggak ke detect, bit kedua ini jadi high. Saya nggak tahu nih.
yang bit 1 dan 0 nih gunanya buat apa. Nah, wiringnya gimana ke Uno, ke microcontroller? Pertama kita perlu 5 pin nih, dari SO, CS, SCK, VCC sama ground. Kita pasang dari digital 7 sampai digital 3. Ground sama VCC nya saya taruh sini. 5 volt pinnya udah pakai sama LCD, makanya saya pakai pin 4 sama pin 3 buat powernya. Habis itu si LCD ini kan I2C 4 pin ya, power 5 volt sama ground. Analog 5 nya SCL, analog 4 nya SDA. Udah itu aja wiringnya. Nah, gimana cara bacanya? Kebetulan kita nggak usah pakai library, jadi kita manual aja. Gimana cara baca manual? Nah, ini bisa dua cara nih. Kita bisa gunain iteration, iterary, atau pakai for loop. Jadi dari 14 sampai 0, lakuin apa? Yang tadi, lakuin ini sampai dia 0. Atau alternatif kedua, kita bisa pakai shift in function. Shift in function baca aja di arduino.cc referensi shift in function itu apa. Kalau kita pakai shift in function ini, pertama kita baca high byte-nya dulu dari bit ke-15 sampai ke bit ke-8. Setelah itu kita shift left 8 bit. Otomatis kalau kita shift left 8 bit, 7 sampai 0-nya ini nggak ada isinya. Nah, baru kita shift in lagi dari 7 ke 0. Otomatis kita dapat 2 byte. Yang 15 ini kan toh nilainya 0, abaikan aja. Setelah itu yang 3 ini kita trim. Ini kalau pakai for. Ini yang saya bahas functionnya aja. Program gedenya nggak usah. Kita bikin function outputnya integer, namanya max baca SPI. Jadi dia bukan void, ini integer function. Kita bikin satu variabel max TMP sama dengan 0. Pertama kita cycle chip selectnya. Tujuannya buat apa? Biar dia stop konversi lagi, otomatis dia dapat nilai yang aktual. Setelah itu kita lanjutin ke step berikutnya. Kita buang bit ke-15. Bit ke-15 gimana cara buangnya? Ya kasih CS pinnya low, clocknya kita high, clocknya kita bikin low lagi. Kita cycle aja, tapi nggak kita baca. Otomatis dia loncat ke bit berikutnya. Nah, di sini baru kita baca for-nya itu di sini, mulai dari bit 14 sampai 0. Apa yang ngelakuin yang tadi? Oh, ini CS nggak perlu lagi karena udah dilakuin di atas. Kalau CS-nya kita high, habis itu kita low lagi, dia mulai lagi dari 15. Ini jadi ini dihapus. Berarti clock aja, clock high, otomatis dia ke bit ke 14. Habis itu kita digital bit 14. Nilainya kita masukin ke max 10. Kita shift 14. Ini sama dengan 14, jadi digeser 14 digit ke kiri, shift left. Nah, baru kita low. Berarti udah selesai baca bit 14, muter ke 13 lanjutin lagi high, habis itu baca bit ke 13 nya kita shift 13 low, ya gitu aja sampai 0. Habis itu dicek max time nilainya sama dengan 4 nggak. Kalau nilainya sama dengan 4 berarti koplernya nih copot, nggak kepasang. Kalau dia nilainya sama dengan 4, return max baca SPI ini nilainya -1. Kalau nggak 4, lanjut sini shift right 3 bit untuk membuang bit 2, 1, 0. Setelah itu selesai, kita return nilai max TMP ini sebagai nilai max baca SPI. Udah kayak gitu aja. Nah, ini yang pakai shift in. Caranya pertama bikin dulu variabel max TMP 2 byte 16 bit. Jadi pertama konversi ini di stop dulu. Kita bikin max sama dengan low, delay 1, read high byte. Kita baca high byte-nya, max TMP sama dengan shift in, SO pin-nya, clock-nya, sama MSB first. Berarti bacanya dari most significant bit, dari kiri ke kanan. Setelah itu, max TMP-nya kita shift left 8 bit, habis itu baca yang bit low-nya. Udah dapat, berarti kan kita udah dapat 2 byte nih di max TMP. Terus dia baca nih, max TMP sama dengan 4 nggak? Sama yang tadi. Kalau dia nilainya 4, berarti kopelnya nggak pasang. Kalau nggak 4, lanjut. Tinggal di shift right 3 bit untuk buang bit 2, 1, dan 0. Habis itu return nilai dari function max baca SPI ini sama dengan ya nilai max TMP ini. Nah, kita peragain aja gimana caranya. Kita buka dulu Arduino IDE. Sketchnya seperti ini. Jadi ini sketchnya, kita pakai library wire buat I2C ya, library-nya Liquid Crystal. Kita buat instance LCD. Ini pinnya, pin buat max 6675. Float suhu kita definisinya sebagai float karena bukan bilangan bulat. Nah, ini integer baru max baca. Max baca ini yang tadi yang kita mau baca dari function itu. Bikin serial communication, bitrate-nya 115.200. Ya, ini buat LCD nih, LCD init, inisialisasi LCD, backlight-nya kita nyalain, definition si max SO sebagai input, sisanya output. CS pertama harus dibikin high, clock-nya dibikin low, VCC high biar ngeluarin 5 volt, ground low biar jadi 0,
karena tadi pitnya kurang ya, kita nggak punya 5 volt lagi udah dipakai. Selanjutnya ini loopnya kayak gini, cuma ya LCD-nya kita clear, set cursornya dari 00, terus tulisan marknya tanpa library, kita set cursor lagi 01, artinya di baris kedua kita tulis suhu titik 2, set lagi cursornya mulai dari 7 baris 1. Nah ini dia baca max SPI-nya, kita panggil integer function max baca SPI. Nilainya kalau nggak kepasang thermocouple-nya berarti ini keluarnya -1, tapi kalau dia kepasang kebaca ya berapa LSB dalam bentuk integer. Nah integer ini dimasukin ke max baca, terus kita cek nih kalau dia max baca nilainya -1 berarti nggak kepasang kan, tulis ini. Selain itu suhu sama dengan max baca kali 0,25. Kenapa kali 0,25? Kan tadi udah dibilang resolusinya 0,25 derajat Celcius. Pakai LSB itu sama dengan 0,25 derajat Celcius. Misalnya kebacanya dapat bacanya ada 100 kali 0,25 berarti 25 derajat Celcius. Nah ini saya print buat ngecek aja. Terus di sini LCD print suhu 1, delay 1000, ya udah loop aja. Nah ini alternatif nih. Oh ini enggak, ini fungsinya. Alternatif itu di bawah sini. Kalau kita pakai shift in lebih dikit, cuma segini. Pakai for loop banyak, terserah mau pakai yang mana. Verify dulu. Ini belum kita pasang. Terus boardnya Arduino Uno, portnya COM14 sudah. Ini dia lagi compile, udah selesai. Kita upload sketch-nya. Nah udah dapat 25 derajat Celcius. Nah ini ada infrared burner, thermocouple-nya ini saya bikin lubang sini nih, saya masukin ke sini. Yang penting dia posisinya ada di dalam, jadi yang dibaca temperatur di dalam. Sebenarnya kalau mau lebih akurat pakai ininya agak panjang sih. Oke, apa? Kita tutup dulu gasnya. Kita pasang gas. Wow, nyala. Oke, ini sketchnya saya ubah. Tadi saya coba jalanin, temperatur yang di bawah ini nggak naik. Saya bingung apakah dia rusak atau gimana. Terus saya pasang lagi satu lagi thermocouple di atas buat pengen tahu kenapa dia. Otomatis sketchnya saya ubah untuk 2 thermocouple. Jadi saya definisin aja lagi, SO pin buat di luar 11, CS nya 12, clock nya 13. Nah ini saya copy aja semuanya di copy, jadi temperatur luar sama temperatur suhu biasa. Cara bacanya satu pakai for loop, yang satu lagi pakai shift. Oke, ini kita compile aja. Nah berhubung ini nggak kelihatan kejauhan, kita buka aja serial monitor. Ini suhu ini yang di bawah, habis itu suhu luar itu yang di atas. Nah ini bekas nyala makanya temperaturnya agak tinggi, cuma kita lihat aja nih. Ini saya nyalain, ini tinggal diputar aja ini pemantiknya. Nah ini nyala. Oke, kita lihat aja temperaturnya. Temperatur di serial monitor ini, nah yang luar udah mulai naik 176, yang di bawah dia turun nih 42. Kenapa? Ada aliran gas di bawah, makin kencang aliran gasnya makin turun temperatur di bawah nih 41,25. tuh yang di bawah turun, di atas udah 500. Berarti ini thermocouple bisa tinggi. Saya pikir cuma bisa 400 derajat, ini udah 600. Yang di bawah makin turun tuh. Kenapa? Ada aliran gas, dia jadi dingin. Nah sementara yang di atasnya panas. Oh ini panas banget, udah 600. Oke, jadi thermocouple ini kita bisa baca tanpa library dengan metode tadi. Kita mau shift atau mau kita pakai for loop, cara kerjanya gitu. Ini rencananya saya mau bikin kompor yang temperaturnya bisa dikontrol, yang mungkin pakai PID atau pakai apa, masih saya pikirin ininya mekanisme seperti apa. Jadi begitu prinsip kerjanya thermocouple. Kita baca 2 byte data trim dari simbol SPI-nya, kita trim, kita ambil 12 bitnya, terus kita konversi, kita bagi 4. Itu temperatur dalam Celcius. Kalau mau Fahrenheit tinggal dikonversi aja lagi. Kalau ada penjelasan saya yang salah atau kurang pas, tolong dikoreksi. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.